Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan materi tentang fungsi linear pada penerapan ekonomi. Adapun saya sebagai moderator dan pemateri, saya Muhammad Amri Adli dengan NIM 199. Adapun teman saya Ratu Nabila N dengan NIM 163. Dan saya Sabini Nurajabi dengan NIM 029. Baik, langsung saja kita lanjut ke materi. Jadi, bicara tentang ekonomi makro, apa sih ekonomi makro itu? Ekonomi makro merupakan cabang ilmu ekonomi yang membahas aktivitas ekonomi secara keseluruhan, terutama mengenai pertumbuhan ekonomi, inflasi, pengangguran, dan berbagai kebijakan perekonomian terhadap tindakan pemerintah dalam melaksanakan aktivitasnya. Selanjutnya, kita membicarakan tentang penerapan terhadap fungsi linear. Nah, tadi kan kita bicara tentang ekonomi makro. Sekarang kaitannya dengan fungsi linear. Jadi fungsi linear dalam ekonomi makro itu dibagi menjadi dua, yaitu fungsi pendapatan nasional yang terdistribusi menjadi fungsi konsumsi dan tabungan, dan fungsi pendapatan nasional yang dihitung melalui pendekatan dan pengeluaran. Adapun nomor 3 dan nomor 4 itu adalah bagian dari nomor 2, fungsi pendapatan nasional yang dihitung melalui pendekatan dan pengeluaran, yaitu pendapatan disposable dan investasi. Next. Oke, jadi fungsi pendapatan nasional yang terdistribusi menjadi fungsi konsumsi dan tabungan. Nah, pendapatan ekonomi makro. Pendapatan ekonomi makro itu adalah negara yang memiliki pendapatan nasional dari masyarakat yang didistribusikan atau dialokasikan terhadap konsumsi dan tabungannya. Yang dimana Y sebagai pendapatan nasional, C sebagai konsumsi, S sebagai tabungan. Sehingga dirumuskan Y sama dengan C plus S. Lanjut. Kemudian fungsi konsumsi. Jadi fungsi konsumsi itu adalah konsumsi yang tidak bergantung pada besaran pendapatannya. Yang dimana konsumsi di sini atau yang disebut dengan C yang bergantung pada pendapatan atau biasa disebut dengan MPC, marginal propensity to consume, dengan syarat C kurang dari 0 dan lebih dari 1. Nah, rumusnya itu adalah C sama dengan C0 ditambah CY. Kemudian fungsi tabungan. Kalau tadi fungsi konsumsi itu bergantung pada pendapatannya, maka fungsi tabungan adalah fungsi yang tidak bergantung pada pendapatannya. Dengan aturan 1 min C sama dengan marginal propensity save atau yang disebut dengan MPS. Syaratnya pun juga sama, C itu kurang dari 0 dan lebih dari 1. Makanya dirumuskan S sama dengan min C0 plus 1 min C Y. Nah, kemudian ada pun contoh soalnya seperti ini. Suatu negara diketahui memiliki konsumsi otonominya sebesar 100 juta. MPS-nya itu 0,4 dan MPC-nya 0,5. Nah, kalau bicara konsumsi otonominya itu berarti konsumsi otonomi itu artinya konsumsi yang ini, yang merupakan suatu negaranya. Jadi besaran skala suatu negaranya. Nah, yang ditanya itu berapakah yang dikonsumsi jika pendapatan nasionalnya 1 miliar, terus
berapakah yang ditabung jika pendapatannya 2 miliar, dan berapakah pendapatan yang tidak ditabung terhadap biaya nasionalnya. Next. Nah, ini jadi cara pengerjaannya. Kalau nyari pendapatan, maka pendapatan konsumsi, maka rumusnya C sama dengan C0 plus CY. Di mana C0-nya itu 100 juta, C-nya itu 0,5, dan Y suatu pendapatannya itu adalah 1 miliar. Sehingga C sama dengan 100 juta ditambah 500 juta. Menghasilkan 600 juta. Terus lanjut yang kedua, S sama dengan min C0 plus 1 min C dikali Y. Yaitu berarti menyatakan suatu fungsi tabungan. Nah, di mana min C0-nya itu min 100 juta, terus 1 min C-nya itu 0,4 yang tadi MPS-nya itu, dan dikali Y-nya itu 2 miliar. Sehingga dapat disimpulkan min 100 juta ditambah 800 juta, hasilnya adalah 700 juta. Kemudian mencari pendapatan jika tabungannya itu 0, yaitu yang ketiga. Y sama dengan C plus S. Karena tabungannya yaitu 0, maka Y sama dengan C. Nah, C itu kan merupakan fungsi konsumsi ya. Jadi C itu kalau diturunkan menjadi C0 plus CY. Y sama dengan C0 plus CY. Lalu pindah ruas jadi Y min CY sama dengan C0. Nah, dari sinilah kita mencari C0-nya. Yang di mana nilainya itu bisa kita lihat, intinya MPS itu nanti dipindahkan ruas ke sebelah kanan. Yang tadinya harusnya kali jadi bagi. Sehingga disimpulkan 100 juta dibagi 0,4. Y-nya sama dengan, sehingga hasilnya adalah Y sama dengan 250 juta. Selanjutnya adalah fungsi pendapatan nasional yang dihitung pendekatan pengeluarannya. Yang pertama adalah rumah tangga. Pengeluarannya dikenal sebagai konsumsi atau C. Yang kedua adalah pengusaha. Pengeluarannya dikenal sebagai investasi atau I. Yang ketiga adalah pemerintah. Pengeluarannya dikenal sebagai anggaran pemerintah atau G. Dan yang keempat adalah perdagangan luar negeri terdiri dari ekspor dan impor, X min M. Pendapatan disposable atau pendapatan bersih merupakan pendapatan yang secara nyata dapat dibelanjakan oleh masyarakat dan tidak termasuk di dalamnya pendapatan pemerintah. Dikarenakan tidak termasuk pendapatan pemerintah, maka kondisi pajak tersebut tidak dikenakan maupun transfer sehingga dirumuskan dalam hal terdapat pajak maka YD sama dengan Y min T. Dalam hal terdapat transfer maka YD sama dengan Y tambah transfer. Dan pada kondisi terdapat pajak dan transfer maka dirumuskan YD sama dengan Y min T tambah transfer. Contohnya seperti berikut. Fungsi konsumsi masyarakat suatu negara ditunjukkan C sama dengan 40 tambah 0,75 YD. Jika pemerintah menerima pendapatan pajak sebesar 15 miliar dan memberikan transfer berupa subsidi sebesar 5 miliar, maka berapakah konsumsi nasional seandainya pendapatan nasional pada tahun tersebut sebesar 200 miliar? Maka dapat dijawab seperti YD sama dengan 200 kurang 15 ditambah 5, YD sama dengan 190. Sehingga kita masukkan ke dalam rumus besaran konsumsi nasional pada pendapatan sebesar 200 miliar yaitu C sama dengan 40 tambah 0,75 YD sama dengan 40 tambah 0,75 dikali 190 sama dengan 182,5 miliar. Selanjutnya ada fungsi investasi. Fungsi investasi merupakan fungsi permintaan terhadap tingkat suku bunga. Yang dimana bentuk umumnya itu adalah I sama dengan I0 dikurang P sama I. Yang dimana I itu adalah investasi, I0 itu investasi otonom, P itu proporsi, I itu adalah tingkat bunga atau bunga bank. Next. Langsung masuk ke contoh soal.
Jika permintaan akan investasi ditunjukkan oleh I sama dengan 250 dikurang 500 I, berapa besarnya investasi pada saat tingkat bunga bank yang berlaku sebesar 12% dan berapa pula investasi jika tingkat bunga sebesar 20%? Langsung kita jawab, I sama dengan 250 dikurang 500I. Karena di situ kita udah diketahui I-nya, jadi tinggal bunga banknya ini sebesar 12%, tinggal kita jadikan ke dalam bentuk desimal. Habis itu langsung kita substitusikan saja. I sama dengan 250 dikurang 500 dikali 0,12 sama dengan I sama dengan 250 dikurang 60, I sama dengan 190. Jika I-nya 20%, maka I sama dengan 250 dikurang 500 dikali 0,2 sama dengan 250 dikurang 100 sama dengan 150. Dari hasil yang didapat, maka kesimpulannya bahwa besar investasi pada saat tingkat bunga bank 12% dengan fungsi investasinya 250 dikurang 500I itu adalah 190. Jika bunga banknya 20%, maka besarnya bunga itu adalah besarnya investasi berarti 150. Baik, cukup sekian materi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.